Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد إلى يوم الميعاد. أما بعد. Segenap para hadirin wal hadirat, seluruh jamaah majlis zikir Ashabul Maimanah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, ialah kita keluar di majlis yang mulia ini, kecuali semua yang hadir pada saat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar di majlis yang mulia ini kecuali yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin Allah. Yang punya hajat Allah kabulkan. Amin. Yang sempit kehidupannya Allah berikan jalannya. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahi semua yang kita miliki. Berkah umur, berkah harta, berkah jabatan, berkah anak keturunan. Keberkahan yang menambahkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita merangkaikan doa untuk orang tua kita almarhumah Nurjannah binti Muhammad bin Yahya, dan kita juga fatihahkan para aulia, para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang tua kita. Perlu kita semua pahami bahwasannya Rasulullah mengatakan al-mayyit fil qabr kal-gharik mutaghawwis. Orang yang meninggal itu di dalam kubur seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong. Ya, orang yang tenggelam itu kan bahasanya apa? Minta tolong. Nah, itulah perumpamaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya arwahnya orang saleh, arwahnya orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita itu sebenarnya mereka itu punya harapan kepada kita semua. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, bahwasannya inna arwahal mu'minin yanziluna fi kulli lailatin ma baina khita'i buyutihim. Sesungguhnya arwahnya orang tua kita, arwahnya orang mukmin, arwahnya leluhur kita, sahabat kita, itu mereka setiap saat Allah turunkan di atap-atap rumah-rumah kita. Kemudian apa bahasa mereka? Ya man sakana diyarana waqtasamu amwalana wa yalbisuna libasana ma minkum min ahadin yufakkiruna wa yadhkuruna. Hai orang yang menempati rumahku, katanya. Hai orang yang membagi-bagikan warisanku. Hai orang yang pernah bertali kasih dengan aku, ingatlah kalian kepada aku untuk merangkaikan doa kepada. Jadi mereka semuanya ini, semuanya ya yang telah mendahului kita itu tidak ada lain. Mereka hanya minta untuk mendoakan, didoakan. Makanya pada alhamdulillah pada hari ini luar biasa, almarhumah dan semua yang terniatkan tadi itu insyaallah lapang kuburnya, angkat derajatnya insyaallah. Apalagi di bulan Sya'ban yang mulia ini, bulan yang amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan-bulan yang mulia. Ya, dalam satu riwayat dikatakan seorang sahabat bertanya Rasulullah, "Ma ra'aituka tasumu ma tasumu min Sya'ban?" Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau itu berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ada apakah gerangan kiranya? Kok begitu antusiasnya engkau wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Hada syahru yaghfilun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun tarfa'ul a'mal li rabbil alamin, wa uhibbu an yarfa' amali wa ana shahid." Kata beliau, ini bulan ini
bulan yang di antara Rajab dan Ramadan, itu Syaban. Bulan yang kerap kali hamba-hambaku terbuai terlena, hanyut dengan urusan duniawi mereka. Padahal kata beliau, kalau seandainya dia tahu ini bulan yang diangkatnya kita punya amal setiap saat. Kalau biasanya di bulan lain itu setiap hari Kamis disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bulan Syaban ini setiap saat langsung setor. Jika baik kita punya amalan, itulah yang disetorkan. Jika seandainya buruk, itu juga disetorkan pada saat itu. Jika mati saat itu, matinya su'ul khatimah. Jika seandainya amaliannya baik, matinya pun husnul khatimah. Nah, apa kata Nabi Muhammad? Apa sikap Nabi? Kita dengarkan sama-sama. Wa uhibbu an yarfa amali wa ana sha'im. Kata beliau, aku kepingin tatkala amalku disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan beribadah, makanya aku puasa hari-hari. Nabi itu sudah jelas diampunkan oleh Allah. Betul. Sudah mendapatkan ampunan, surga pun dah pasti. Bahkan surga itu tak ada satupun yang masuk terlebih dahulu kecuali Nabi dulu masuk. Betul tak tu? Dan kita pun juga kena imbasnya. Ada sebuah diskusi mengatakan, ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sa'il anbiya hatta tadkhulaha anta. Cuba diam dulu kita ngomong. Jadi masya-Allah adab. Cuba diam dulu masya-Allah. Baik. Wa inni haramtul jannata ala sa'il umami hatta tadkhulaha ummatuka. Sesungguhnya kata beliau, kata Allah bilang apa? Aku haramkan surga ini dimasuki oleh Nabi siapapun kecuali engkau telah masuk terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu kata Nabi, aku haramkan umat siapapun yang masuk terlebih dahulu terkecuali umatmu telah masuk terlebih dahulu. Nah, makanya kita ni umat yang paling akhir tapi dapat fasilitas luar biasa. Umat paling akhir tapi paling awal masuknya. Kalaulah Abu Lahab yang sering ceritakan para ustaz pernah gembira sesaat, kita hari ini bertangis-tangis baca salawat. Pernah gembira sesaat saja, bukan karena gembira apa? Karena kebiasaan orang Arab itu lahir seorang laki-laki, baik dia punya anak atau punya keponakan, gembira. Maka dia memerdekakan budak. Tapi subhanallah, kita hari ini bergembira membaca dari mana-mana. Masya Allah, 40 salawat itu luar biasa. Insya Allah, Allah tidak akan sia-siakan kita punya amal pada hari ini. Ingat, salat dan salawat itu dari akar kata yang sama. Kata para ulama, kalau salat itu silatun bainal abdi wa rabbih, hubungan antara hamba kepada Allah. Kalau salawat itu silatun bainal ummah wa rasulah, hubungan antara umat dengan Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat, kita menebar pesona dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tebar pesona dengan orang lain tak ada guna. Betul. Betul tak? Betul. Naik dia kita coblos, dah lupa dengan kita dah. Betul? Tunjuk muka mereka semua tu yang pernah hadir sama undang kita. Begitu lepas pemilu ni pernah hadir sini tak? Tak ada, Pak. Betul. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, kita masya-Allah, beliau di tempat yang paling sempurna, paling nikmat, bertatap-tatap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah 50. Saat itu beliau katakan, umatku kayak macam mana ini? 50 tak mampu nampak ini. Berat untuk umat 50 sehari ini. Akhirnya tak teromong. Keluar dari itu, Nabi Musa menghampiri, ya Muhammad, inna ummataka lastati hamsina salah fi kulli yawm. Umatmu tak akan kuat 50 kali itu. Lebih baik kau minta ringan. Irji ila rabbika was'al tahfir. Ulanglah kau demi umatmu, minta keringanan. Nabi sallallahu buang malu, kata orang Melayu. Datang dengan Nabi dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Itu baru pemimpin. Masih ingat dengan umatnya. Bolak-balik sampai 5. Bolak-balik sampai turun ni 5. Itu pun masih nak minta kurang. Makanya kalau nak tebar pesona dengan Nabi Muhammad, maka saya terkatakan salut dengan jamaah Ashabul Maimanah. Biar Masya Allah untuk betul, Masya Allah tak ramai.
Saya yang kadang-kadang Masya Allah ada jauh. Pengen hati nak pergi tiap hari tu. Kadang-kadang Masya Allah kecapean karena musim ceramah di saat mengaji job banyak ada. Bagi-bagi lah Masya Allah kan. Tapi alhamdulillah bila ada masa Insya Allah saya ada. Kenapa? Kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah. Hari ini kita tadi ada bawa kipas angin. Masya Allah. Kita nanti akan dikumpulkan lebih berat lagi tempat. Di tempat dalam padang mahsyar. Kata para ulama, itu lapangan yang sebesar itu sampai-sampai kalau ada orang dapat tempat, dah cukup dah. Dah untung. Karena manusia akan bertengger, bertindik kepada kepala orang-orang yang ada. Sampai-sampai orang kafir itu bilang begini, Ya Rabb, unggulna min hadil mawqif ila dar jahannam. Ya Rabb, pindahkanlah kami ini walaupun masih nak ke jahannam. Dia kira nak ke jahannam tu lebih ringan. Itulah orang kafir bodoh balik. Betul? Betul. Ini baru awal. Masya Allah, bagaimana enggak berat ya. Matahari Allah dekatkan 1 mil. Itu saya baca takwil itu hadis. Mil itu dalam bahasa ada 2 makna. Makna mil yang pertama itu 1 kilo lebih lah ya. Ribuan lebih lah. Yang kedua, mil itu artinya sifat celak. Itu mil. Sehingga ulama dalam mentakwilkan mil tersebut, dia tak berani dia bilang apa. Tak tahu maksudnya apa. Mil yang mana ini? Artinya cuma bilang apa? Sangat dekat sekali. Matahari sangat dekat sekali. Sehingga jika seandainya ada orang yang bertahan berasa itu dah luar biasa. Makanya kan ada dengar tu ceramahnya Ustaz kan, datang ke Nabi Allah ada, datang ke semuanya bilang nafsi. Akhir yang semuanya arah ke Nabi Muhammad SAW. Akhir kitanya datang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tak mengakui. Langsung sujud. Subhanallah. Sujud Nabi Muhammad SAW itu berdoa. Berdoa. Yang kemudian disitulah ya Allah langsung mengatakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Sal ishfa' tushaffa' sal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai kekasihku. Apa yang kau nak minta. Siapa orang yang nak membantu, sebutkan namanya. Mudah-mudahan kita semua dapat bantuan insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Ashabul Maimunah insya-Allah semua di bawah bendera Nabi Muhammad. Bagaimana kita bergembira di dunia ini, bergembira bersalawat, insya-Allah saya pastikan insya-Allah kalau jujur sebenarnya kita akan berkumpul bahagia kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu tetap semangat. Apalagi bulan Sya'ban ni bulan yang diturunkan perintah salawat. Betul tak? Di surahnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallam. itu turun di bulan Sya'ban. Ada beberapa momen. Insyaqqatil qamar waqtara bis sa'ah, terbelahnya bulan. Jadi pernah Abu Jahal itu dalam sejarah, dalam tarikh, Abu Jahal itu mengundang seorang yang pertama raja, namanya itu Habib bin Malik. Diundang untuk diprovokasi. Dia datang dengan 12.000 pasukan. Sampai di sebuah tempat namanya Abta sebelum kota Makkah. Ini Abu Jahal datang itu Habib bin Malik mengatakan, ya di sini ada orang bikin heboh. Katanya Habib itu, aja itu bilang pasti Muhammad yang ngaku Nabi. Iya, kau tahu kamu nih? Iya, itu Muhammad kata Abu Jahal. Dari kecil sampai besar dia orang betul, orang baik. Cuman anehnya ketika umur 40 tahun ngaku Nabi. Habis orang kami ini Tuhan kami disalah-salahkan oleh dia. Kata Habib bin Malik, panggil dia. Mau tak mau dudukkan di sini. Rasulullah panggil. Menghadap Habib bin Malik, hai Muhammad, jika betul engkau seorang Nabi, maka aku percaya Nabi itu dikuatkan dengan mukjizat. Jadi kau buktikan kalau engkau seorang Nabi. Mau kau di mana wahai Tuhan, kata Rasulullah. Ya, aku mau ini matahari dekatkan, tenggelamkan dia, munculkan bulan, belah itu bulan. Kata Abu Jahal bilang, kau kena kau ni. Kata Abu Jahal, subhanallah. Terakhir Rasulullah bilang, baik, tayyib, terbikin Allah, aku minta sebentar keluar dari tempat ini. Rasulullah pergi ke Jabal Abu Kubaish. Beliau salat 2 rakaat, dia mohon sama Allah, turun Jibril. Ya Muhammad, la tahzan, jangan kau sedih wahai Muhammad. Innallaha yubri'aka salam. Allah menyampaikan salam kepada engkau, hajatmu akan aku kabulkan.
Terakhirnya apa hajat dia sebut? Ya Rab, kata Nabi, itu matahari yang terik ini tenggelamkan, biarkan dia tenggelam seperti biasa di barat. Setelah itu munculkan bulan. Ternyata matahari pun mendekat dan tenggelam di barat. Tak lama muncul bulan. Dengan izin Allah, Nabi mengangkat tangannya dan membelah. Ternyata itu bulan terbelah. Satu di bertengger di Jabal Abu Qubays dan satu lagi itu di Jabal Hind. Itu Habib bin Malik terperanjat dan dia mengatakan, Wallah, engkau haqqan ala mursalin, engkau itu adalah benar adalah seorang mursal, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Abu Jahal dibilang apa? Inna hadalah sirrun mubin. Muhammad pintar sekali dia nyihir orang ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, setelah itu apa yang terjadi? Dikatupkan kembali itu bulan, kemudian ditenggelamkan kembali, matahari pun dimunculkan kembali pada asal. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi sebagaimana ada peristiwa yang hebat, Masya Allah, itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan kiblat itu pertama mengarah ke Ka'bah, kemudian pindah ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ya. Tapi Nabi ketika Masya Allah di waktu Baitul Maqdis itu kiblat, setiap Nabi itu sholat, Nabi itu tak tenang. Kenapa? Tak enak, tak nyaman membelakangi kiblat Ka'bah. Akhirnya setelah sholat, Nabi itu selalu memandang ke langit, mengarah kiblat Ka'bah. Allah rekam cerita ini, Gadnara tagalluba wajhika fis sama, kata Allah. Sungguh aku telah melihat muka kau ni bolak-balik wahai Muhammad ke langit mengarah kiblat Ka'bah. Akhirnya apa? Tuhan perintah ayat, ya Muhammad, palingkanlah wajahmu ke. Itu kejadiannya Nabi tengah solat. Tahu-tahu turun ini ayat. Makanya ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Kalau nanti pergi ke Mekah, insya-Allah sampai umrah sebenarnya, insya-Allah, amin. Insya-Allah dulu kita insya-Allah sampai, amin. Itu ada namanya Masjid Kiblat. Nah, itu sejarahnya Nabi salat itu awalnya Baitul Maqdis, Baitul Aqsa. Turun ini ayat, langsung Nabi putar kiblatnya ke arah Ka'bah, dan terakhir itu masjid dinamakan Masjid Kiblat sampai sekarang ini. Dan itu pun di bulan Sya'ban. Jadi ada 4 minimal ya. Turun perintah solawat, yang kemudian tadi saya katakan diangkatnya kita punya amal, kemudian terakhir apa yang tinggal itu dibelahnya bulan, Masya Allah, yang terakhir tadi pindahnya kiblat. Saya baca satu artikel ada 3 orang astronot ini dicampaikan oleh Habib Rizik kemarin. Masya Allah, Habib Rizik berikan saya bukunya pada itu. Subhanallah, 1 orang diberikan hadiah. Ini 3 orang astronot masuk Islam terakhir, diberi hadiah. Atau ternyata pada saat itu dibuka pas surah Iqtarabatis Sa'ah wa Insyaqqatil Qamar, tentang cerita terbelalnya dia bilang ini cerita bual, kata astronot ini. Sampai terakhir subhanallah dia pun berangkat ditakdirkan oleh Allah sampai ke bulan. Terkejutnya dia ketika sampai di bulan, 3 orang ini langsung lihat, langsung secara testimoninya dia langsung, ternyata di bulan itu ada guratan yang panjang bertemu buku yang ada, Masya Allah. Dan dia lihat ternyata sepertinya aku pernah baca ini. Dia pernah diceritakan mana ya? Ingat bukunya ada waktu itu, ada buku dari hadiah orang yang mana isinya Al-Qur'an. Begitu dia balik, dia cari buku kitab dan didalami itu isi cerita tersebut, dan terakhir ditanya, Ustaz, cerita masalah ini, dan itulah awal hidayah. 3 orang ini sebagai testimoninya langsung menyatakan bahwa saya langsung melihat itu bulan ada gulatannya pernah dibelah, dan ternyata ini cerita benar. Dan tentunya cerita Nabi Muhammad SAW yang telah membelah bulan. Makanya kita beruntung dari umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itulah sedikit yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita panjang umur lah ya. Ya, ketemu dengan Ramadan, tarawih, Masya Allah. Terima kasih. Tarawih panjang umur terus semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah keberkahan. Terima kasih kepada kita punya guru yang telah memberikan saya waktu. Insya-Allah, dan dia selalu mengingatkan kita. Bapak Haji Jumadi, Masya Allah, ketua umum. Saya kalau ada masalah ketua umum tadi itu, tak bisa saya langsung, saya tak tanya, mana setruk lah.
Langsung saya pergi dari pondok pesantren, Masya Allah. Pakai motor, motor tak bisa ada ketua umum menyampaikan, tak bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Habibana dan mudah-mudahan